Bentar, turun kau. Nggak. Kalau memang kau mau membawa masalah di Tangerang, kau tunjukkan data sekarang. Silakan. Bahwa itu adalah karena agama. Tunjuk. Searching aja di samping di laptopmu itu. Kau kalau nggak tahu makanya jangan banyak bicara. Kau yang membawa Nggak, masalah, bukan kalau banyak aku pula bicara. yang kau suruh. Kau bawa masalah. Kusuruh kau tunjuk data. Aku kusebutkan nama orangnya. Kau bisa tengok betapa banyak manusia-manusia laknat itu telah menghujat agama Islam. Nah, Bentar, ketika aku kau screenshot membawa muka-muka mereka ya. yang Dalam saya minta videonya ya. kau tunjukkan data, jangan kau kasih video. Inilah aku bilang, awal Video itu menjadi bukti jelas. rata-rata mereka ini seperti ular, teman-teman. Sok baik di awal, akhirnya matok. Yang kutanya kau tunjukkan kronologis kejadian di Tangerang, tunjuk datanya. Dari CNBC, CNN, Detik.com, Liputan 6, tunjuk datanya di sini. Oke ya, aku tunjuk ya. Tunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Terhadap diri sendiri. Sayang sekali kamu masih muda, kemudian salah dalam bertuhan. Coba kamu bayangkan, di dunia hidupmu berkuli, hidup susah, menderita, mati masuk neraka pula. Sedih banget kan? Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu, saya mau jujur-jujuran nih. Kamu kan sudah sering diskusi sama saya, benar nggak? Ya. Saya mau tanya sama kamu. Apa alasan kamu mengatakan Bible itu kitab suci? Kenapa, Dek? Aduh, anak bunda satu. Kasihan kali anak bunda inilah. Naik lagi nanti, Dek. Nah, gimana, Dek? Coba. Sayang banget, Dek. Kalau kamu di Islam ya, Dek ya, kamu ini jadi kesatria. Ganteng, bisa karate, perkasa, menjaga keluarga, menjaga negara. Dihargai kamu. Tapi saya takut kamu jadi boti. Jangan jadi boti ya, Dek ya. Nggak boleh ya, Nak. Nggak ada, saya mau nggak ada kerja apa, bahkan aku tuh belum, aku kan orang kampung bunda, kan tinggalnya di pedalaman gitu. Pas datang dari di Bali aja aku baru tahu ada boti-boti gitu.
Bagus, bagus, alhamdulillah. Pertahankan kelelakianmu anak bunda ya, jadilah lelaki sejati. Bunda mau tanya dulu, jawab itu tadi. Kenapa kamu percaya Bible itu kitab suci? Jawab nak, pakai akal ya nak ya, jangan pakai acong ortologi ya anakku. Silakan. Assalamualaikum Evangelis dan juga Bunda. Dan Waalaikumsalam. Tuhan Yesus juga banyak mengajarkan hal-hal baik gitu. Ini kayaknya signal kamu bermasalah nak. Ya, signal kamu bermasalah. Coba ulang lagi. Saya percaya ya karena ajarannya benar gitu. Ajaran Apa tuh yang mendisiplinkan orang gitu. yang mana anak bunda? Coba tunjukin satu. Ini loh bunda, ajaran Yesus di Matius, di Lukas, di Markus, di Yohanes. Ini ajaran baik bunda. Nah ini saya ikuti nih bunda karena baik. Saking baiknya ajaran ini, seluruh dunia menjalankan ajaran ini. Contoh, kalau saya bisa katakan ajaran baiknya Nabi Muhammad adalah ajaran yang paling dibenci Kristen, yaitu diizinkan berperang kalau kami diperangi. Bahkan ajaran ini telah diikuti oleh seluruh negara Kristen. Negara Kristen tidak perlu mengakui Islam, tapi mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad, yaitu apa? Mereka bersiap berperang kalau mereka diperangi. Nah, ini ajaran relevan. Kalau kami melakukan dapat pahala, kalau Kristen melakukan tidak dapat apa-apa, karena tidak mengikuti tuntunan Tuhan, hanya mengikuti sunnatullah aja, naluriah aja. Nah, ketika kamu bilang bahwa Bible dikatakan kitab suci karena ada ajaran baik di dalamnya, pertanyaan bunda, sebutkan satu ajaran baik yang ada dalam Bible yang bisa diikuti. Silakan anak bunda. Banyak yang ada perintah-perintah Allah gitu. Yang pertama itu ada perintah hormati orang tuamu. Habis itu ada lagi jangan berbuat zina. Ada lagi jangan ingin akan milik sesamamu manusia. Oke. Udah ada 3 itu aja, nggak usah panjang-panjang. Pertama tadi apa? Berbaktilah kepada hormatilah kedua orang tuamu. Pertanyaannya, bagaimana cara menghormati orang tua yang dilakukan oleh Yesus, yang dicontohkan oleh Yesus? Karena Yesus, bahkan ketika ibu dan keluarganya datang waktu dia sedang berkhotbah di Bukit Zaitun, waktu ibunya dikatakan itu ibu dan saudaramu, apa kata Yesus? Mana saudaraku? Diabaikan orang tuanya. Bahkan waktu umur 12 tahun Yesus pernah hilang selama 3 hari 3 malam, membuat ibunya resah dan gundah gulana. Ketika bertemu anaknya di bait Tuhan, justru malah dia bilang, kenapa kau cari aku? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Artinya, bagaimana cara, kalau cuma sekedar ngomong ya dek ya, Afan, jangan mencuri ya nak, tapi saya sendiri mencuri. Afan, cuci kaki ya kalau mau tidur, saya sendiri nggak cuci kaki. Maka pertanyaan saya adalah, coba tunjukkan dalam Bible bagaimana cara Yesus menghormati bunda dan bapaknya. Silakan. Tuntunannya seperti apa coba? Ya karena dia kan mengajarkan banyak hal kepada orang gitu. Iya, terus sebanyak itu ajarannya, ada nggak diajarkannya tutorial mengasihi orang tua di dalam sepanjang Bible itu? Ada nggak anak bunda? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ini cuma ngajarin doang tapi nggak nyontohin ya. Terus kamu ngikutin siapa berbakti kepada orang tua? Ngikutin orang Islam? Ya enggak. Kamu pernah cium tangan nggak sama orang tua kalau pergi kerja? Nggak ada. Yesus nggak ngajarin. Kamu pernah nggak cuci kaki orang tua? Nggak ada. Yesus nggak ngajarin. Kamu pernah nggak mengajak ibundamu kalau pergi ke jalan-jalan ke tempat yang enak? Enggak, karena Yesus ketika ke surga dia tidak membawa Bunda Maria. Jadi kalau hanya sekedar bicara saya bisa ini, saya disuruh ini, itu cuman omon-omon anak bunda. Yang namanya ajaran itu adalah ketika dia mengajarkan, dia pun menjalankan. Contoh Nabi Muhammad SAW, ya, beliau mengatakan kepada sahabat, ya Rasul, siapa yang harus aku hormati? Maka apa kata Rasulullah? Ibumu, ibumu, ibumu. Tapi kan Rasulullah nggak punya ibu, kok bisa dia mencontohkan cara berbakti kepada orang tua? Nih, ketika istri dari pamannya, ibu dari dari siapa? Siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Beliau ketika berada di dalam kubur,
beliau tidur dalam kubur itu karena beliau tahu segala sesuatu yang menyentuh tubuhnya akan dihindarkan dari api neraka atau azab kubur Abu Talib. Jadi inilah kenapa saya katakan, sedangkan Nabi saya saja kepada yang bukan orang tua kandungnya saja itu mengajarkan cara menghormati. Atau gini, Nabi saya mengajarkan begini, tetangga yang baik, seorang muslim mukmin yang baik adalah yang lidah dan tangannya tidak mengganggu tetangganya. Yang tetangganya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Nabi saya mencontohkan, Nabi saya begitu mulia akhlak beliau kepada karib kerabat ataupun kepada tetangga-tetangganya. Inilah bukti Nabi saya ini betul-betul bisa dikatakan suri tauladan, karena bukan hanya mengajarkan tapi juga mencontohkan. Nah, Yesus haruslah berbakti kepada orang tua. Waktu Yesus hilang 3 hari 3 malam, bundanya keresahan, lari sana mencari anaknya. Katanya Yesus Tuhan, kenapa nggak mampu memberikan informasi? Walaupun dulu nggak ada handphone, dia kan punya malaikat. Kenapa tidak diberitahukan kepada? Waktu dia mau lahir datang malaikat menyampaikan, inilah dia beri nama anaknya Yesus. Ketika Yesus hilang, kenapa dia diam aja? Apa nggak sedih hati orang tuanya? Begitu juga ketika dia memanggil ibunya, woman, ada dipanggil bunda. Jadi kalau kita lihat ajaran-ajaran di Kristen itu hanya omon-omon semata, alias lip service. Lip service, cuman ajaran lisanisasi. Kenapa saya katakan ajaran lisanisasi? Dan tak bisa diimplementasikan. Contoh, dalam kitab Lukas pasal 14:26, di situ diajarkan, barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, tidak bisa jadi pengikutku. Jelas dikatakan kalau ingin jadi pengikut Yesus, benci keluarga. Itu jelas sekali secara bahasa Indonesia, tekstual, kontekstual, dan faktual. Karena konteks ayat itu, barang segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Keluargamu kau tinggalkan. Jadi ketika kami umat Islam ini mengajak kamu berpikir, ini bukan kami mau menyerang agama kamu adikku Afan, tapi kami ingin kamu berpikir merenung. Kalau salah istri masih boleh kau cari istri baru, Dek. Kalau salah kita kau enggak, berguru, bentar. Salah berguru masih bisa kau berguru lagi. Salah bertuhan, Dek, mati kau nggak bisa kembali lagi. Gitu ya. Jadi saya tidak menjelek-jelekkan kekristenan, karena tidak ada kepentingan dan tidak ada untung bagi saya menjelek-jelekkan agama Kristen. Tetapi saya mau mengajak kalian atas dasar saya yang sudah belajar membaca Bible. Di dalam Bible tidak ada ajaran yang bisa diimplementasikan. Ajaran kasih contohnya. Apa kata Yesus? Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, loh. Ada ajaran cara mengasihi diri sendiri. Justru kepada diri sendiri kau harus berbuat zolim dalam Bible. Contoh, pikul salib. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Apabila ada yang mengambil punyamu, jangan kau ambil kembali. Jangan menolak orang yang pinjam duit kepadamu. Itu ajaran zolim terhadap diri sendiri, Dek. Maka bagaimana kau perlakukan dirimu, kau perlakukan orang lain begitu, kata Yesus. Nah, inilah yang disebut dengan ajaran lisanisasi, ajaran umun-umun bilaka. Ya, begitu Afan. Tugas saya hanya mengajak Afan berpikir, mengajak Afan merenung, mengajak Afan untuk bisa membedakan mana benar, mana salah. Uni mau tanya nih, Afan jujur sudah pernah ditampar pipi kiri kasih kanan, Adek? sudah pernah. Jadi waktu itu kamu ditampar terus kamu kasih yang sebelahnya. Aku kan ditampar gini terus ya sudah kasih aja, biarin aja. Kalau ibu kamu suruh kasih. Kalau ibu kamu ditampar depan kamu pipinya yang kanan, berani kamu Nggak suruh? pernah Ibu, dipukul. kalau iya saya kan tanya, kalau kamu kan pernah tuh ditampar pipi kiri kasih kanan. Kalau ibumu ditampar di depanmu, berani nggak kamu bilang ke ibumu, Bunda kasih yang sebelahnya lagi dong, gitu? Berani? Ketawa dia. Ya, itu artinya adalah ajaran yang tak relevan untuk ranah sosial hidup sekarang ini. Tidak mungkin, ya.
Oke lah, kalau gitu Afan belajar dulu ya, Dek. Afan di mute dulu, biar yang lain dulu kita kasih kesempatan untuk bertanya jawab dengan Ya, Bunda ya, nah. aku udah ngantuk juga Bunda, besok kerja. Ya. Jadi betul kerjamu berkuli, Dek. Iya. Coba lah, coba Dek, coba kau bayangkan Dek ya. Coba kau bayangkan Dek, hidup di dunia sudah susah, sudah menderita, ya kan? Pas mati tahu-tahu jadi bahan bakar api neraka karena salah bertuhan. Terus ngadu sama Yesus, Yesus, kenapa aku dibakar nih di nerakanya orang Islam? Lah, kau salah bertuhan. Kan aku menuhankanmu Yesus. Matius pasal 7 nomor 21. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Semua yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Bukankah aku bernubuat atas namamu Yesus? Bukankah aku memanggil? Bukankah aku mengusir setan dengan namamu Yesus? Enyahlah engkau pelaku kejahatan, aku tidak pernah mengenalmu. Cek. Kata Yesus kan, ditampar lagi sama Yesus. Kok aku salah Yesus? Aku kan menuhankanmu. Kapan aku pernah mengaku Tuhan, Afan? Ada di Yohanes 13 ayat 3. Sentil kau, itu bukan Tuhan, itu artinya guru dan sayyid, anak Bunda. Anak bapak, kan gitu kan? Terus langsung kau ngaku lagi. Ya tapi kan saya lahir jadi Kristen. Kok salah saya? Kan kau sudah berjumpa sama Bunda Gembala, si paling gembala-gembala segala domba. Kan udah diajarin sama Bunda Gembala. Kan sudah dikasih tahu. Kenapa kau masih saja juga ingkar? Masih juga tetap tidak mau menyembah kepada Tuhan yang benar. Aku berlepas diri daripadamu, kata Yesus. Lalu kau menangis merintih pada waktu itu. Lalu kau lihat aku berjalan dengan pakaian gaun warna hijau yang cantik jelita sambil berkata, Afan, rasakan kau masuk neraka. Gitu. Ya. Kok Bunda tahu-tahu? Ya ini kan perumpamaannya. Kan saya dikasih tahu ceritanya di Quran dan hadis. Jadi ketika saya melihat Afan masuk neraka, saya berkata, Afan, makan tuh patung. Gitu. Terus Afan menangis kan, kembalikan aku ke dunia lagi ya Allah. Aku ingin memperbaiki dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi cerita Afan, karena kau telah ingkar kepada Allah berkali-kali. Otak dikasih sama, cara berpikir dikasih sama. Normal, awak ganteng, mata 2 simetris, lubang hidung simetris, bibir nggak monyong-monyong kali kayak nandar. Apalagi kurangmu, otakmu pun normal. Oh saya kan orang kampung. Allah izinkan kau masuk TikTok dengan aplikasi di tanganmu. Allah izinkan kau bertemu dengan Yunatan Nandar, Evangelis Yunitin Nindir bersama Bunda Gembala. Masih jugakah kau ingkar atas nikmat Allah kepadamu yang memberikan kau kesempatan untuk berada di jalan yang benar, Afanso? Ketika engkau telah ingkar kepada kebenaran, berkali-kali Bunda Gembala peringatkan, maka Bunda hanya bisa berkata, enyahlah kau Alfonso, neraka menantimu. Kebayang nggak kau Dek, capek-capek kerja di dunia, nyari duit nggak kaya-kaya, nyari cewek nggak ada yang mau, tahu-tahu mati masuk neraka. Bohong kali kau nggak mau kaya, muka kau aja muka kayak gitu. Enggak, jangan hanya bohong ah. Gini loh, aku Bunda nggak mau kaya, mengajakmu Bunda, berpikir. yang penting kebutuhan sehari-hari terpenuhi aja gitu. Iya, itu omongan sekarang itu. Ya, dengarkan. Bayangkan nanti kamu dimarahi oleh Yesus. Saya menuhankanmu Yesus. Saya tidak pernah menyuruh kamu menuhankan saya. Tapi saya ngikutin nenek moyang saya. Maka dijawab oleh Yesus. Tapi kan Mana ini jawaban Yesus nih. Percuma kau beribadah kepadaku, kau hanya mengikuti ajaran manusia. Kau hanya mengajarkan ajaran manusia. Joget di gereja ajaran siapa? Yesus bukan? Bukan. Ajaran siapa? Manusia. Ya. Berdoa begini ajaran Yesus bukan? Bukan. Ajaran siapa? Manusia. Semua yang kalian ikuti dalam liturgi keagamaan kalian tidak diajarkan oleh Tuhan pencipta alam semesta yang benar, anak Bunda, tapi diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Kenapa bapak-bapak gereja mengajarkan seperti itu? Ada crowd of control untuk mengontrol kalian di bawah otoritas tinggi gereja dan pemerintah Katolik. Makanya ada namanya inkuisisi. Apa itu? Pembunbunan terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan keyakinan Katolik. Serem. Beruntunglah engkau jadi Katolik di zaman sekarang, bukan di zaman inkuisisi. Kalau enggak udah dibelah kau Dek. Sempat kau salah memahami Yesus menurut Katolik nggak sama, dibelah kau Dek.
Nah, jadi Bunda hanya mengajak Alvan berpikir, bagaimana mungkin Alvan bilang, masa di kitab Alvan itu ada tulisan kayak gini? Yang betul aja lah, Dek. Kalau memang ini ilham Tuhan, coba bentar dulu, bentar. Ini terakhir nih, katanya Alvan mau kerja nih. Coba Alvan lihat. Masa di dalam kitab Alvan itu katanya ilham dari Tuhan, tapi ada banyak sekali Kisah Para Rasul pasal 19 nomor 7. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Katanya ini ilham dari Tuhan, tapi kok kira-kira gitu loh. Ya kira-kira segitulah. Kalau Uni misalkannya ditanya, Uni, dulu waktu Uni jumpa saya di tahun 2000 sekian itu, ingat nggak? Oh kira-kira kita jumpa di kafe waktu itu ya. Wajar, karena Uni tidak terlalu mengingat, karena Uni tidak mengetahui segala sesuatu. Atau apa yang akan terjadi besok. Uni besok kita jumpa ya di perpustakaan. Kira-kira jam berapa kita jumpa besok? Nggak bisa Uni pastikan. Kira-kira besok kita jumpa jam 1 lah ya. Saya nggak tahu besok apakah saya besok kebangunnya kesiangan atau tidak. Artinya saya mengatakan kira-kira karena saya memperkirakan. Atau saya mempertimbangkan karena saya belum yakin dengan jawaban saya. Maka ketika di dalam kitab kamu ada kira-kira jaraknya sekian meter, kira-kira jumlahnya sekian, ini ilham Tuhan, kok kira-kira, Dek? Bagaimana mungkin agama kalian datang dari agama kira-kira? Nah, jikalau ini ada dua calon mu'alaf ya teman-teman ya, namanya satu Nem, yang satu Alfonso ya. Semoga Allah memberikan mereka berdua hidayah. Sayang sekali wajah tampan begini harus berakhir di neraka jahanam ya. Kasihan sekali wajah-wajah begini nih ya. Jadi Alfonso, Bunda hanya menghimbau Alfonso, bukan menjadikan Alfonso Islam di room ini, tidak. Tapi Bunda mengajak Alfonso berpikir. Alvan berpikirlah pakai akal. Apa iya Tuhan bisa mati tapi dikatakan kekal? Yang berpikirlah nak. Apa iya Tuhan ketiduran di atas perahu nak? Apa iya Tuhan berdoa kepada Tuhan? Apa kata Edis? Yesus punya Tuhan. Makan bakwan 3 ngaku 1. Itu Kristen sendiri mengolok-olok ajaran Tritunggal. Seorang Kristen yang diidolakan oleh rata-rata orang Kristen namanya Edis Yuda Butar, pencuri takjil ya. Kita umat Katolik nggak kenal Edis. Oh ya udahlah. Nah di Katolik lebih parah lagi nih. Kenapa? Katolik menganut yang namanya ada dogma infalibilitas. Apa itu dogma infalibilitas? Menganggap apa yang diajarkan Paus tentang keagamaan itu pasti benar. Lalu kemudian ternyata kelakuan Paus kalian, ya Allah ya Rob astagfirullahaladzim na'udzubillah min zalik la ilaha illallah, kelakuannya Paus-Paus kalian dari zaman dahulu. Takut Bunda menceritakannya nak. Tak sampai hati Bunda menceritakan kelakuan Paus-Paus kalian sejak zaman dulu nak. Katanya punya roh Tuhan dalam dirinya, tapi ternyata kelakuan Paus-Paus kalian terdokumentasi bejat dan menakutkan. Tapi diajarkan untuk percaya ajaran Paus tidak pernah keliru atau tidak pernah salah. Ini bahaya ini. Dengan dogma infalibilitas. Apa dogma infalibilitas? Infallible. Bahwa yang namanya Paus apabila mengajar tidak akan salah. Nah, kalau ini Alfian teman-teman ya. Ini Alfian, dia baru mu'alaf sekitar 3 minggu atau saya tahu, cuman baru kemarin juga tetap masih Kristen waktu ngobrol sama saya si Alfian ini ya. Nah si Afan ini agak bebal sedikit, kalau Alfian ini agak cerdas sedikit. Kalau si Afan ini dia bebal karena dia memang sering nonton film porno, makanya otaknya ketutup sama pengajaran yang baik. Terus kenapa? Kenapa kok? Kenapa nak Bunda kok sulit kali memahami perkataan Bunda? Kenapa nak? Kok bandel kali gitu? Gini, dalam Islam itu kan ada Nabi Isa, katanya nanti datang juga, dan katanya Yesus sama Nabi Isa kan sama. Jadi saya ikuti aja Nabi. Kalaupun saya masuk Islam nggak mau ikuti Muhammad, ikuti Nabi Isa aja. Kamu bilang nggak mau ikuti Nabi Muhammad. Gara-gara Nabi Muhammad kamu bisa menikmati kemerdekaan hari ini. Kalau bukan Nabi Muhammad mengajarkan, dia kan nanti yang datang akhir zaman, bukan dia. Iya, Nabi Isa datang pun menampar mukamu nanti yang nggak seberapa itu. Kan saya sudah katakan Matius pasal 7 nomor 21. Enyahlah dari hadapanku, kau pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenalmu. Digitukan kamu dek sama Yesus. Kan aku bernubuat dalam namamu. Aku mengusir setan dalam namamu Yesus. Kapan aku ngajarin itu? Dasar pemakan babi. Tidakkah kau baca dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 6? Pemakan babi dan juga tikus akan dimusnahkan Tuhan.
Tapi kan Beda. babi paling enak bunda. Paling bunda juga udah pernah Kau coba. Afan. Gini loh Afan, kalau kita bicara makan babi itu enak, yang namanya berdosa itu enak bagi para pelaku dosa. Contoh, berzina bagi para pezina itu enak, kalau nggak berulang itu. Ya, narkoboy bagi pemakai narkoboy itu enak anak bunda. Ya, bahkan menyakiti orang bagi para psikopat itu enak dan nikmat. Jadi parameter kebenaran itu bukan karena enaknya, tapi parameter kebenaran itu adalah apabila informasi itu, perintah dan larangan itu datang kepada manusia dan diimplementasikan menjadi asbab manusia itu beruntung dan orang lain pun tidak dirugikan. Tapi kalau ada ajaran yang diperintahkan katanya dari Tuhan, apabila diimplementasikan bukan hanya merugikan orang lain tapi merugikan diri sendiri. Contoh, ajaran Umat muslim seperti yang makan babi bunda masuk neraka apa masuk surga? berdosa, bukan masuk neraka masuk surga, tapi Yang berarti bentar, bunda ada yang pernah mau nanya. coba nggak daging babi? Enggak, janganlah kemana-mana. Kau nggak mau niat belajar, udah gantian lah. Udah diam dulu, belajar dulu Afan. Diam ya, bunda ya. Bunda tahu kau udah nggak serius kau mau belajar. Oke, kita sapa lagi ya. Afan, kalau ada pertanyaan bermutu silakan ajukan. Kalau pertanyaan nggak bermutu, diam aja, belajar aja ya. Ya. Di mute aja, udah nggak usah ngomong, di mute aja. Debater diam dulu, kau antrian ke 1, 2, 3, 4, 5, diam dulu ya. Saya sapa dulu tamu-tamu yang lain. Diam dulu, saya tahu kalau kau nggak beradab saya maklum. Apa Afan nggak dengar Uni, nggak dengar Bunda nak? Apa nak? Apa Afan? Buka mute-nya. Gini bunda, apakah bunda ada pertemuan, maksudnya secara pribadi dengan Allah gitu kan? Maksudnya apa? Secara apa, dalam mimpi atau apa? Secara tidak nyata gitu. Secara tidak nyata. Maksudnya Maaf, bunda begini pernah- Afan. Di dalam Islam itu pertemuan dengan Allah itu bukan pertemuan seperti kita jumpa teman kita di warung kopi terus jabatan tangan, "Hey bro, apa kabar?" Iya iya Gitu. iya. Maksud Nah, saya sholat. Ketika sholat itu kami berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Oke. Biar kita diskusi dengan yang lain. Afan, nanti kalau ada pertanyaan, ajukan pertanyaan. Kami berkomunikasi dengan Allah itu yang wajibnya 5 kali sehari, yang sunnahnya banyak. Jadi setiap hari umat Islam ini berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Seperti itu. Oke. Kita ngobrol dengan yang lain dulu. Afan dimit dulu ya, anak bunda ya. Banyak ini soalnya. saya Agi juga Filipus. mau tidur dulu bunda. Oke. Oke. Besok lagi. Siap-siap. Besok tapi bawa pertanyaan yang bermutu lah. Nah, ya dipikirkan, tolong dipikirkan apa kata Bunda itu ya, ganteng-ganteng ini masuk neraka jahanam bersama dengan patung Semoga Yesus. Tuhan Yesus ampuni dosa-dosa bunda. Kena gini loh, Dek. Tuh bentar. Oke, Bunda, Tuhan Yesus Yesus tidak memberkati. mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri ya, Nak. Kami itu sama, kami seiman, ya. Kamu beda agama sama Yesus, kami seiman, kami satu agama. Oke, saya dan Yesus itu sama-sama muslim, saya muslimah. Saya muslimah, Yesus muslim, seandainya kami menikah sah boleh, halal, toyib, ya. Ya gitu ya. Nah, saya muslimah, Yesus muslim, seandainya saya menikah bersama Yesus itu halalan toyib, sah boleh. Oke, kita sapa tamu selanjutnya. Lucky, Laki. Perkenalkan nama dan agama. Halo, malam Bunda. Malam, anak domba, anak Tuhan atau anak manusia, Pak? Anak manusia lah. Oh, anak manusia, bukan anak Tuhan. Ya, Bukan anak Tuhan. ya anak manusia kita. Iya, bukan anak Tuhan ya. Bukan anak Yesus ya. Anak Yesus. Oh, anak Tuhan yang manusia. Anak manusia Ya, yang adalah Tuhan. Oh, Iya. iya ya. Nah, saya mau tanya sebelum kita panjang kali lebar bicara, karena saya mendiagnosa biasanya kalau ada yang ngaku-ngaku begini nanti agak panjang masalahnya. Jadi saya persiapkan diri dulu. Saya mau tanya, jawab jujur ya, Bang Luki ya. Di dalam diri Bang Luki ini ada Tuhan atau tidak? Ada Tuhan lah. Oke, siap. Yang sesuai keyakinan kita ya. Oke, Bang Luki izin, tolong temennya disuruh ini jangan ganggu. Bang Luki, berhubung Bang Luki di sini membawa-bawa Tuhan ketika diskusi dengan saya, mohon dengan sangat jaga sikapnya ya Bang Luki ya. Karena nanti kalau Bang Luki bicara sembarangan,
menghujat, merendahkan, menipu dan berbohong, maka saya tidak akan menyalahkan Bang Lucky, pasti saya salahkan Tuhan. Setahu saya, ketika ada orang Kristen mengakui di dalam dirinya ada Tuhan, setiap apa yang diucapkannya pasti diajarkan Tuhan. Tolong dijaga sikap ya Bang, biar tidak mempermalukan Tuhan dalam dirinya. Oke, siap ya Bang ya, Abangku? Oke. Oke, bagus. Abang Lucky bisa buka kamera? Belum bisa ini on cam Bunda. Coba saya Sorry. Oh, sudah bisa ini Bang. Ini saya undang Bang. Belum bisa ini. Bisa Bang. Ah, keren nih. Mantap. Di stikernya ini disorot stikernya. stikernya juga. Oke. Abang Lucky tenang, santai, tarik napas. Buang. Santai, rileks. Perkenalkan, saya adalah Bunda Gembala, bunda daripada segala domba dan para gembala. Gelar Siap. ini saya dapatkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 171 ya. Bang Lucky sangat beruntung apabila diizinkan naik ke sini karena akan diajak berpikir, diajak jujur dan diajak untuk merenungkan setiap ucapan kita berdua. Saya tidak mau mengajak Bang Kipilipus di mute dulu ya, double. Saya tidak mau mengajak Bang Lucky bertengkar karena saya takut dengan orang Kristen. Kenapa saya takut dengan orang Kristen? Bang Lucky cari tempat nyaman dulu. Karena kalau saya bertengkar dengan saudara Kristen, saya dikeroyok. Karena orang Kristen itu ada Tuhan dalam dirinya, ya. Jadi tolong kita diskusi kondusif. Baik Bang Lucky, kalau Bang Lucky ini paham tentang teologi, kristologi, Bang serius dulu Bang. Serius dulu Bang. Nanti tai lalatnya pindah Bang ya. Cari tempat duduk yang nyaman dulu ya. Kita tunggu Abang serius dulu ya. Aja Bunda. Oke. Jadi sebagai orang Islam kami ada tuntutan untuk berdakwah, maka kami melakukannya dengan cara metode dialek lintas iman. Di sini kami memberikan kesempatan kepada saudara non-muslim bertanya jawab dengan kami, bertanya seputar iman kami atau pemahaman kami tentang iman kalian atau tentang judul kami. Judul kami adalah Bible Kitab Palsu. Nah, kalau abang mau bertanya tentang judul boleh, mau bertanya tentang agama saya boleh, tapi kalau abang tidak bisa menjelaskan agama abang, kami tidak paksa. Silakan abang bertanya saja. Jadi Anda diberikan kesempatan untuk bertanya saja atau menjelaskan. Tapi harus pakai data kalau menjelaskan. Silakan ambil kesempatan Anda. Mau bertanya atau mau menjelaskan? Aku bertanya dulu, kenapa? Kan aku naik karena topiknya Babel palsu. Mana yang palsu ini? Oke, siap. Saya menjawab langsung ya. Mana yang palsu? Abang Lucky ini Protestan atau Katolik? Protestan. Oke, Protestan. Baik. Saya akan tunjukkan kepada Abang Lucky salah satu literasi yang saya foto sendiri ya. Ini foto kitab. Nama kitabnya adalah Bible versi Katolik yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, cetakan tahun 2009 oleh penerbit Arnoldus ND. Mungkin kita lihat saja bukunya ya. Karena saya tidak punya bukunya, ini bukunya ada di tempat Pak Donditan. Saya waktu berkunjung ke studio beliau, karena saya tidak mungkin curi bukunya bawa pulang karena harganya mahal, saya cuma bisa memfotokan saja sebagai bukti saya telah membaca buku ini. Nah, ini namanya ya. Ini Kitab Suci Perjanjian Lama dan Baru. Ini cetakan tahun 2009. Pengantarnya Lembaga Biblika Indonesia LBI ya, dan ini imprinatur MGR Donatus Jagon SVD Uskup Agung ND Ndona 1976. Oke. Nah, selanjutnya ini dia fotonya ya. Ini dia. Ini dia. Di sini tertulis tidak untuk diperdagangkan. Ini pegangan para pastor di Katolik. Kitab Suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Departemen Agama Republik Indonesia. Artinya ini resmi, valid, dan tidak main-main. Boleh dicek. Nah, abang kita buka di halaman 563. Tepatnya penjelasan tentang kitab 1 Yohanes pasal ke-5 nomor 7 dan 8. Ternyata di catatan kakinya kita mendapatkan sebuah informasi yang mengejutkan dan wadidaw. Dan tapi ini tidak merubah apa-apa bagi Kristen karena mereka tidak peduli dengan informasi ini. Bentar dulu ya sebelum saya lanjut. Rea tolong dihentikan typing begitu ya dek. Nggak boleh, nanti itu membuat orang Kristen semakin brutal menghujat agama kita ya. Rea, komentar seperti itu jangan ya, sayang ya, nggak boleh ya. Nih, itu tuduhan, itu nggak boleh. Ini ya, bagian ayat ini
tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Sinonim tidak asli apa, abangku? Ini apa? Kitab Katolik ya? Ini kitab Katolik. Ini penjelasan terkait tentang 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Dan ini tidak ada kaitannya Katolik dan Kristen karena sebelum Protestan muncul, Katolik sudah lebih dulu ada mengkanon kitab ini. Jawab pertanyaan saya, abangku. Sinonim dari kata tidak asli sama dengan Kenapa Bunda? sinonim dari kata tidak asli sama dengan Dia mau bilang palsu begitu. ya terserah, mau bilang hantu boleh. Terserah abang lah. Saya kan cuma nanya aja. Sinonim tidak asli sama dengan, ya abang jawabnya hantu ya nggak apa-apa. Itu saya mau gimana lagi? Saya nggak bisa paksa orang. Sinonim itu kan artinya persamaan, bang. Nah, silakan abang tanggapi boleh. Abang tanya Quran saya boleh, silakan. Santai, relax, kita santai. Minum dulu. Abang punya kopi di situ, minum kopi, santai. Abang orang asli mana, abang? Saya tengok tai lalat abang luar biasa itu. Aku Maluku. Aku Maluku. Oh, orang Maluku. Saya pernah tinggal di Ternate loh. Baiklah. Ya, jadi saya ini, iya bang. Kenapa? Saya ini kan orang Islam. Saya sebagai warga negara Indonesia tidak mengajak bertengkar. Memang yang saya sampaikan ini mungkin menyakiti saudara Kristen, tetapi mohon maaf, ini dalam kaidah akademis, ya, memberikan pandangan intelektual dari hasil pencarian dan penggalian. Nah, jadi silakan, saya tidak paksa abang untuk menanggapi, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita menghargai teman-teman Kristen yang sudah naik ke sini dengan membuka kamera, artinya itikadnya baik, ya. Artinya abang ini dasarnya sebenarnya orang baik. Tidak ada niat menghujat agama Islam, tidak ada niat untuk melecehkan saya sebagai perempuan Islam di sini, tidak ada niat untuk mengganggu room diskusi ini. Mungkin tebakan saya, abang ke-trigger dengan judul ini, maka abang ingin tahu apa maksud judul ini, begitu. Ya. Benar. Nah, setelah saya paparkan data-data, itulah bang. Sebenarnya itu salah satu saja bang. Kalau abang punya waktu, saya masih banyak bukti-bukti konkret menunjukkan Bible itu telah dipalsukan atau terdistorsi. Tapi itu saja dulu, nggak usah banyak-banyak. Nanti berat kali beban hidup abang. Satu aja udah berat gitu. Ya, jadi abang boleh tanya Quran. Kalau abang tanya apapun tentang Quran, saya mampu jawab, saya jawab. Silakan. Apakah ada di Quran ayat sisipan? Tidak ada. Apakah ada kontradiksi? Tidak ada. Apakah ada bukti secara ilmiah Al-Quran pernah terdistorsi? Tidak ada. Ya. Kalau Bible palsu banyak. Abang pernah dengar kata apokrifa nggak? Pernah dengar kata apokrifa? Nah, saya kasih abang informasi yang mungkin abang tidak dapat di gereja, ya. Nggak apa-apa, kita maklum. Mungkin di gereja lebih sibuk membayar perpuluhan, ini saya tidak tahu ya, mungkin lebih sibuk bernyanyi jadi sampai tidak tahu apa itu apokrifa, tapi tidak masalah, tak masalah. Bunda Gembala siap berbagi ilmu dengan abangku, ya. Kita kasih pengajaran baik untuk saudara kita. Baik, saya ambil dari Bible History, situs biblehistory.com, ya, Jewish Literature. Kita baca di sini. What the meaning is apocrypha? Okay, can you speak English, sir? No? Oke, thank you. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Oke, kita pakai. Sama saya asik loh bang diskusinya bang. Sebenarnya saya tuh nggak marah-marah aja. Kalau saya marah-marah sama orang nggak sopan, baru saya marah. Kalau orang seperti abang ini, waduh, jangankan marah bang. Nggak berani saya bang. Nih ya, nih abang lihat nih. Ini kita ambil dari Bible History. Kitab apok, bukan kitab apok ame belalang, bukan ya bang ya, tapi apokrifa, bukan apok empok rifa ya, bukan, ini bukan empok rifa tapi apokrifa.
Di sini dikatakan apa yang dimaksud apokrifa setelah berakhirnya era perjanjian lama dalam Maleaki, nabi terakhir perjanjian lama, bangsa Ibrani di Israel mengembangkan sejumlah karya yang kemudian disebut sebagai apokrif. Apokrif adalah istilah Yunani yang berarti tersembunyi atau rahasia, karena karya tersebut tidak boleh dipelajari oleh orang awam, tetapi hanya oleh otoritas tertentu. Seiring waktu nama tersebut diterapkan secara umum pada karya-karya yang dimiliki nuansa alkitabiah atau religius, tetapi tidak diterima sebagai otoritatif atau dianggap palsu. Artinya secara tidak langsung dengan adanya kitab-kitab apokrifa, secara tidak langsung seluruh umat Kristen di dunia dan alam semesta, kalau ada di Wakanda juga di Wakanda, mengakui bahwa yang namanya Bible itu bisa dipalsukan. Citerkon. Gitu. Itu Bang. Tidaklah. Kan semua orang punya tafsiran soal firmannya berbeda-beda kan, dan kita nggak bicara firmannya Bang, kita nggak bicara tafsiran, kita bicara tentang kitabnya. Kan tema kita kitab suci, gimana sih Bang? Capek-capek. Iya, makanya itu kan disampaikan kan setiap pribadi orang untuk melakukan gaya hidup kan berbeda-beda. Tidak ada agama untuk mengajarkan kita untuk hidup yang tidak baik kan. Sebentar Bang Epen baru masuk, sudah buka kamera, di mute dulu ya. Hargai teman-teman yang lain ya. Iya, Abang Epen nanti. Bang Epen ada masalah Bang? Enggak Bang. Enggak Mbak. Iya. Kalau tidak ada masalah nanti saya sapa ya. Ini 2000 yang nonton loh Bang ya. Kita lagi nggak main-main ya. Walaupun ini room personal, kita berusaha menjadikan room ini untuk edukasi ya, bukan room main-main ya. Oke. Gini, Bang siapa namanya? Bang Laki. Saya ini kan penginjil sejati nih, mengajarkan perkataan Yesus kepada Abang. Terlepas Abang percaya atau tidak, itu bukan lagi tanggung jawab saya. Nah, Abang boleh bertanya tentang agama saya dan pandangan saya terhadap agama Abang, enggak masalah. Tolong di ayamnya dulu, di mute dulu ayamnya ya. Ayamnya di mute dulu. Oke. Nah, jadi Abang di sini diberi kesempatan untuk bertanya seluas-luasnya tentang apa yang kami pahami, karena kami umat Islam ini insya Allah apabila bernarasi dan membawakan literasi membuat statement itu harus bertanggung jawab. Artinya kami harus membuktikan. Nah, saya sudah berusaha membuktikan kepada Abang. Nanti kalau saya selepas bertanya dengan yang lain dulu, saya tak sapa yang lain dulu. Nanti saya akan tunjukkan kepada Abang lagi bukti kalau Bible itu korup, sudah terdistorsi, tidak layak dikatakan suci. Tapi nanti ya, Abang standby dulu ya. Boleh tutup kamera, silakan istirahat dulu, minum kopi dulu, makan-makan dulu. Nanti buka kamera lagi kalau ngobrol sama saya, oke? Sampai ya, sampai. Ada yang mau ditanggapi nggak? Ada yang mau disampaikan ke saya mungkin? Nah, aku mau tanya aja. Oke, boleh. Kenapa sampai di Indonesia ini kita minoritas ini selalu disolimi? Ya Allah ya Rahman ya Karim, Abang di tengah-tengah kami umat Islam, ada saya, ada Yonatan Nandar, dinaikkan, diberi edukasi, diberi informasi yang gak dapat di gereja. Abang bilang terzolimi. Astagfirullahaladzim. Kami membukakan apa yang tidak pernah dibukakan gereja. Kami jawab pertanyaan Anda, kami ajak ke jalan yang benar. Anda katakan kami menzalimi. Gini, kan ada beberapa kasus ya yang sempat viral. Nah, saya nggak tertarik bahas kasus-kasus yang beredar karena saya nggak tahu kasus itu. Iya, saya tertariknya, itu, kan. Bentar Bang, kalau Abang berbicara tentang kasus kejahatan orang Islam, saya bisa bongkarkan banyak sekali literatur yang menunjukkan justru orang Kristen yang paling banyak biadab kelakuannya di Indonesia. Mari kita bahas ya. Kalau yang dimaksud teror dalam makna adalah merusak keutuhan NKRI dengan menyerang agama lain, perhatikan. Sebutkan namanya satu orang Islam yang sengaja secara tokoh ataupun secara orang yang sengaja untuk membenturkan agama. Sebutkan nama ya. Kalau kita bahas Pak Yusuf Kalla nanti saya bahas ya. Tapi saya akan sebutkan nama-nama. Tolong kalian cross check di sosial media ya. Ada seorang bernama Saipudin Birahi atau kalian panggil dengan Abi Saipudin. Dia seorang residivis yang menghujat agama Islam. Lalu apa yang dia lakukan? Dia menghina Nabi Muhammad, meminta untuk menghapus 300 ayat Al-Quran, dan kemudian kabur ke luar negeri hanya untuk menghina Islam dari luar negeri, negara mayoritasnya Kristen yang membolehkan menghina Nabi Muhammad. Yang kedua, Pao Zong, seorang yang sudah DPO, yang dikejar oleh negara kita karena menghina agama Islam juga merendahkan negara kita.
Itu juga pendeta Kristen. Di mute dulu ya. Di mute. Saya kalau bicara pakai data ya, kalian boleh cross check. Paul Zhang kabur ke luar negeri Jerman atau Belanda dan dia menghina Islam dari sana dan membenturkan negara kita. Tahu kalian dia siapa? Pendeta Kristen. Dan dia berkata, di Jerman ini kau menghujat Muhammad boleh, menghujat LGBT nggak boleh. Ini bukti kalau mindset kalian yang memang ngakunya agama kasih ini, kalau sudah terpojok dan terbukti tertampar dengan argumen kami, akan menjadi penghujat seperti Paul Zhang dan Saifuddin Ibrahim. Lanjut, Sophie Kuntul. Sophie Kuntul adalah wanita pesundal yang kalian idolakan, yang menginjak Quran kami dari luar negeri, negara mayoritas Kristen 3 kali. Lalu kita lihat lagi, Metatron botak yang menghujat Nabi Muhammad kabur ke luar negeri, dan kemudian si Kudis TV kabur ke luar negeri menghujat agama Islam. Suntini Dewi Bulan yang lakinya mati kena kanker, itu pun juga menghujat dan menghina Al-Quran. Lalu kalian berkata kepada kami minoritas ini kok terjolimi. Hey, jangan playing victim depan boleh nggak jawab yang dikatakan Bang Luki itu? Saya belum selesai dengan Luki. Jangan ada yang bersuara, kalau saya sudah sapa baru boleh. Antri ya. Ini kita kondusif. Room ini ditonton 2.200 juta jiwa mata. Dikali 2 jadi berapa itu matanya ya. Nah, jadi Luki, ketika Anda mengaku kami minoritas terzolimi, jawab pertanyaan saya jujur Luki. Ya, Yusuf Manubulu satu lagi itu, pendeta juga. Jawab jujur. Adakah orang Islam yang menyakitimu di Ternate dan di Maluku? Satu nama sebutkan apa yang dia buat kepadamu. Silakan Luki, sebutkan namanya. Dari mulai kamu kecil sampai kamu sedewasa ini. Adakah orang Islam yang mengganggu ketika kamu beribadah? Dan sebutkan nama orang tersebut, biar kita laporkan bersama. Silakan. Kemarin di Tangerang itu, saya tanya itu kamu. kan saudara-saudara kita. Saya tanya kamu pernah tidak? Kalau kamu bicara tentang Tangerang, saya bisa tunjukkan bahwa Kristen itu biadab kelakuannya dengan menyebutkan nama. Saya sudah sebutkan nama. MKC 2 kali masuk penjara, Anak Batak 2 kali masuk penjara, menista agama Islam. Franz Donald 2 kali masuk penjara. Ada orang Islam yang 2 kali masuk penjara karena menista Kristen. Jangan kalian kalau gini loh, sama saya ini bicara, saya sudah baik dengan Anda, menghargai Anda loh. Tapi iya, jangan pancing saya untuk tegas. Saya minta Anda, pernahkah Anda diganggu oleh orang Islam ketika ibadah? Saya minta Anda jangan bicara sesuatu yang Anda tidak tahu datanya. Kalau Anda tahu datanya, silakan tunjukkan. Silakan Anda tunjukkan data. Dan Anda tahu Kristen di Poso, kejadian Poso, Ternate, baku hantam. Udahlah. Kalau tema saya membongkar aib agama kalian, saya punya ribuan data. Bahkan saya punya data universal dan internasional. Pernyataan dari seorang Profesor Juan Cole bahwa yang paling banyak membunuh di dunia ini orang itu beragama Kristen. Ya, saya tidak main-main dengan hal ini. Ya, saya pakai data. Jadi ketika Anda mengatakan menjadi minoritas di Indonesia tertindas, justru kalian masih minoritas saja, masih banyak kurang ajar menghina Nabi kami. Ya. Siapa? Kau tadi saya dengar tadi nama Saifuddin Ibrahim, si Edis TV, dan mereka semua kabur untuk menghujat agama Islam loh. Dan kau tahu tidak, Yusuf Manubulu itu pernah penjara karena berdusta tentang murtadin, dan sekarang dia terang-terangan menghujat di Australia. Kaburnya para apologet Kristen melulu pergi ke negara mayoritas Kristen, seolah-olah kalau menghujat Nabi Muhammad dibela oleh mayoritas Kristen. Lalu kau bilang kami ajaran kasih, kami tertindas. Kalian tidak membakar masjid itu bukan karena kalian tidak mau, karena kalian tahu kalau kami disenggol agama kami, habis kalian. Jadi kalian itu bukan karena nggak mau merusak kami sebenarnya. Kenapa? Kami sudah melihat bagaimana kebencian kalian di sosial media ketika kalian pakai akun palsu, pakai nama palsu. Di depan kami kalian bilang kalian kasih, tapi sejatinya kalian membenci. Kami sudah tunjukkan dan sebutkan nama-namanya. Saya sebutkan sekali lagi ya. Anak Batak 2 kali masuk penjara menghujat Islam. M. Kucluk masuk penjara murtadin. Saifuddin Ibrahim masuk penjara jadi DPO. Jangan reken secara person. Kalau kita perbedaan kasus. Oke, tunjukkan kepada saya satu komunitas Islam yang pernah menyakiti Kristen. Diam dulu, diam kau dulu. Diam kau. Jangan reken secara person. Kalau kau tidak mau secara person, turun kau ya, bentar, turun kau. Kalau memang kau mau membawa masalah di Tangerang, kau tunjukkan data sekarang. Silakan, bahwa itu adalah karena agama. Tunjuk. Searching aja di samping di laptopmu itu. Kau kalau nggak tahu makanya jangan banyak bicara. Kau yang membawa masalah, kalau aku pula yang kau suruh. Kau bawa masalah.
Kusuruh kau tunjuk data. Aku kusebutkan nama orangnya. Kau bisa tengok betapa banyak manusia-manusia laknat itu telah menghujat agama Islam. Nah, Bentar, ketika aku kau screenshot membawa, muka-muka mereka ya. yang Dalam saya minta videonya. kau tunjukkan data, jangan kau kasih video. Inilah aku bilang, awal Video itu menjadi bukti jelas. rata-rata mereka ini seperti ular, teman-teman. Sok baik di awal, akhirnya matok. Yang kutanya kau tunjukkan kronologis kejadian di Tangerang, tunjuk datanya. Dari CNBC, CNN, Detik.com, Liputan 6, tunjuk datanya di sini. Oke ya, aku tunjuk ya. Tunjuk. Ya. Saya ini teman-teman lemah lembut kepada orang yang tidak mencoba untuk mengganggu jalan diskusi kita. Saya baik-baik. Kalau saya sebutkan nama, banyak masih minoritas aja kalian kurang ajar, apalagi kalian mayoritas. Nah, kalian bilang kalian terjolimi. Ketika saya tanya, pernah kau disakiti sama umat Islam? Anda itu di Tangerang, mana data? Baru kau cari sekarang. Ya, ini dia teman-teman ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian kalau saya ini sudah mempersiapkan semuanya ketika berdiskusi, sehingga apapun serangan kalian, saya bisa tunjukkan bahwa yang paling banyak merusak peradaban dan mengganggu stabilitas kehidupan manusia yang melakukan itu agamanya adalah Kristen. Nih, yang mengatakan itu adalah Profesor Juan Cole, seorang profesor sejarah, ya, bukan orang Islam. Aduh, nah ini dia. Ya, ini dia. Ini adalah situs Inform Comment yang ditulis oleh Juan Cole. Ya, ini dia. Kalian lihat nih di bawah ini, situs ini ya. Situs Inform Comment ini, ya, ini situs resmi. Dilindungi oleh undang-undang. Ditulis oleh Juan Cole. Siapa dia? Pendiri dan pemimpin redaksi Inform Comment, Profesor Universitas terkemuka Richard P. Mitchell di Departemen Sejarah Universitas Michigan. Ia adalah penulis di antara banyak bukunya Muhammad Prophet of Peace Amid the Clash of Empire. Jadi, kalau seandainya kalian ingin memperlihatkan kepada saya situs, bahwa situs resmi. Nah, apa kata Juan Cole? Juan Cole bahkan membuatkan diagram bahwa yang paling banyak menghabisi nyawa orang karena political violence by religion itu agamanya adalah killed by Christian of European heritage. Mari kita bahas ya. Kalau kita lihat perang terkeji di alam semesta ini yang masih terdokumentasi, yang terdengar oleh telinga kita sejauh kita belajar sejarah adalah perang salib. Pernah kalian dengar perang Ka'bah? Perang salib adalah perang terkeji dan itu dilakukan oleh orang Kristen. atas apa? Atas seruan dari Urbanus kedua. Bentar, saya minum dulu ya. Yang kedua adalah Perang Dunia Pertama. Memang Perang Dunia Pertama ini diawali dengan matinya seorang pangeran Duke ya, siapa namanya, Duke Ferdinand ya. Tapi perlu kalian ketahui, di Perang Dunia Pertama ini negara yang menjadi kantong Kristen Protestan yaitu Jerman dikenai sanksi oleh PBB karena dia waktu Perang Dunia Pertama menyerang rakyat sipil. Keji teman-teman, mereka yang mengaku agama kasih ini. Nah, Perang Dunia Kedua, kalian tahu siapa yang memulainya? Yes, negara yang kena sanksi tadi, yang menjadi tempat pelarian Paul Jang, yang tidak boleh menghujat LGBT tapi boleh menghujat Nabi Muhammad. Yes, Jerman, negara terasis sepanjang sejarah, di mana di situ orang-orangnya pernah menghabisi 6 juta jiwa orang Yahudi dalam peristiwa Holocaust. Ya, itu negara siapa? Negara apa? Negara kantong Kristen Protestan. Ya, jadi apalagi penjajahan di atas dunia? Siapa yang melakukan? Agamanya Kristen. Inkuisisi selama 500 tahun, agamanya siapa? Apa? Kristen. Perburuan penyihir 400 tahun, agamanya apa? Kristen. Asimilasi paksa suku Kanada, Afrika, itu Kristen. Yang menghabisi suku Inka, Aztec, suku Aborigin,
orang-orang Kristen. Berani-beraninya kalian mengatakan kami kok minoritas tertindas. Kalau misalkannya kalian minoritas ini diganggu oleh orang Islam, jangan langsung salahkan dulu kami. Bisa jadi kelakuan kalian memang biadab sehingga memancing reaksi kami marah. Tapi kalau memang ada kalian lagi berdoa, perizinan aman-aman saja, tidak mengganggu apapun, ada orang Islam yang mengganggu kalian, aku ikut menghantam muka orang Islam itu. Aku ikut, ku tendang dia kalau jumpa aku. Kalau perempuan ku ajak kelahi, kalau laki-laki ku ludahi. Gak takut aku. Ada orang Islam ketika kalian lagi beribadah, perizinan aman, tidak mengganggu, tiba-tiba kalian diganggu sama orang Islam, sama aku kelahi itu orang Islam, aku bantu kalian melaporkan dia, sebutkan nama orang itu. Tapi ketika permasalahannya kita nggak tahu apa-apa, kok sampai-sampainya kalian bilang minoritas tertindas. Jangan playing victim. Benar katakan benar, salah katakan salah. Tahu katakan tahu, tidak tahu jangan sok tahu. Kenapa? Sudah nggak mempan pengiringan opini kalian itu. Sudah nggak mempan isu-isu teroris itu. Nggak mempan, Dek. Karena kami orang-orang yang sudah banyak belajar sejarah kelam agama Kristen. Justru kami khawatir kalau Indonesia ini mayoritas Kristen. Kenapa? Nih, ketika saya bertanya kepada orang Kristen, saudaraku, ada tertulis demikian di dalam kitab Anda, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Apakah kalau kita diperangi Belanda lagi kamu mau berjuang dengan saya? Oh tidak bisa Rifa, saya akan berdoa untuk mereka. Jadi ketika kita diperangi penjajah, kau ke gereja nyanyi. Iya, aku aja yang berperang. Iya, kau aja berperang. Takut aku kalian mayoritas. Kenapa? Sempat kalian mayoritas, pemikirannya sama, tidak boleh melawan penjajah. Jadi londo ireng kalian. Kami kalian satu-satu. Seandainya Indonesia ini dijajah sama Belanda lagi, sama Israel, kalian adalah orang yang akan mengumpankan kami orang Islam ini ke hadapan muka-muka orang Israel karena kalian percaya, tenang, ini kan tanah yang dijanjikan Tuhan. Israel kan tempat pilihan Tuhan. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu, kata Yesus. Takut aku kalau kalian mayoritas. Kenapa? Ngapain urus negara lain? Kok negara lain? Aku mengurus negaraku kok. Kan ku ceritakan negaraku. Sempat negara ini dijajah oleh Belanda. Oke, ku tanya sama kau. Kalau negara kita dijajah sama Israel, berani kau melawan Israel? Beranilah. Oke, kutunjukkan sama kau ayat ini ya. Berani kau. Oke. Ya. Kita lihat teman-teman, konsistensi jawaban saudara kita Lucky ini. Coba buka Matius pasal 5 38 Lucky. Kenapa baca aja? Oke. Dengarkan baik-baik ya. Oke, kita lihat ini teman-teman ya. Bentar. Kita kasih data buat si Lucky ini. Bentar sabar kau. Ngelek apaku. Matius pasal 5 nomor 39. Sabar. Nah, kutunjukkan samamu ya. Kita baca ayatnya ya. Matius pasal 5 nomor 39. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kirimu. Aduh, ketutup lagi ini. Bentar, Matius 5:39. Bentar. Ya. Baca itu terus. Melainkan apabila ditampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Nah, kutanya sama kau, boleh kau melawan penjajah? Kata Yesus. Diam kau. Tadi kau semangatnya kau boleh. Ternyata setelah ada di dalam kitabmu, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, terdiam Anda, langsung berubah. Enggak bisa kami melawan. Yesus larang. Nih, tetapi aku berkata, ini kutunjukkan ayatnya. Biar nggak dituduh aku memfitnah agama kalian nanti. Ya. Ini Lucky. Diam dulu Epen, biar saya dengan Lucky dulu, ya. Matius 5:39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, Lucky, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Pertanyaan saya, kalau ada penjajah datang ke sini, boleh kau melawan menurut Yesus? Demi NKRI kita melawan.
Mana dalilnya kalau Yesus mengizinkan kau melawan untuk demi NKRI? Mana? Tidak Mana ada dalil Yesus Yesus mengizinkan untuk ini. Berarti pertahankan ketika Yesus mengatakan pola jangan pikir melawan itu yang orang yang salah. jahat ke Masa dalam konteks itu bahwa saya dalam lagi soal penjajahan? kita bicara tentang agama. Ketika Yesus mengatakan kepada kau jangan melawan orang yang jahat kepadamu, konteksnya ini sedang ngapain? Apa? Bertengkar. Konteksnya berkelahi. Semua. Saya tanya sekali lagi ya. Ketika Yesus berkata kepadamu, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, konteksnya Yesus lagi ngapain itu? Epen, diam dulu Epen, jangan begitu. Kalau tidak sabar silakan turun ya. Di sini kita naikkan, kita satu-satu selesai. Nah, Lucky, kalau kamu baca kitabmu, bahkan kamu disuruh membenci keluargamu, Lukas pasal 14:26. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, dan bahkan dirinya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Jadi ketika kamu mengatakan bahwa kamu ini akan mau melawan penjajah demi NKRI, itu bukan ajaran agamamu, tapi kau secara tidak langsung mengikuti ajaran Islam. Karena Islam mewajibkan apabila kalian diperangi, kalian diizinkan berperang. Itu dalilnya. Kalian menghina Nabi Muhammad, menghina agama Islam, tapi pada akhirnya naluri kalian mengikuti ajaran Islam. Karena memang ajaran Islam sesuai dengan naluri. Ajaran kalian bertentangan dengan naluri. Loh, kok tidak ada? Saya tanya sama kau dulu. Tadi kau teriak itu mau berperang demi NKRI. Di mana diajarkan dalam kitab Bibelmu itu? Di mana Yesus ajarkan begitu? Nah, kalau macam ada penjajah ya kita lawan lah. Di mana Yesus mengizinkan? Karena ayatnya berbunyi jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Di mana Yesus mengajarkan kalau ada penjajah lawan? Nah, Bahkan di dalam tafsiran kitab, Bunda yang berbeda, tafsirannya salah. silakan kau bantah dalam konteks saya. ayat itu. Silakan bantah saya dan akan kutunjukkan bukti kau tidak boleh melawan pemerintah. Saya kasih data ayatnya ya. Ya. Kita tunjukkan datanya. Saya tidak menafsir, saya membacakan. Kita buka dalam Roma pasal 13, ya. Nih. Kamu dengarkan baik-baik. Kamu tengok ini ayatnya ya. Kamu tengok ayatnya ini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Sekarang saya tanya, seandainya negara kita dijajah sama Belanda dan mereka jadi pemerintah, kau ikut mereka atau bela kami yang pribumi ini? Berdasarkan ayat itu. Nah, ya sudahlah. Luki belajar lagi Bible ya, Dek ya. Kalau ngikut-ngikut Yesus aja tapi nggak tahu apa ajaran Yesus itu percuma. Belajar lagi Bible. Saya tidak menyerang Anda, saya mengajak Anda berpikir. Ya, kalian yang merendahkan agama Islam, kalian yang menyepelekan saudara-saudara kalian yang se-NKRI dengan kalian. Hei, teriakan Allahu Akbar itulah yang merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Kalian yang mengejek-ejek, mengolok-olok Tuhan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei, hukum-hukum yang diturunkannya lah yang membuat kalian bisa damai saat sekarang ini. Ya, karena apa? Karena mayoritas yang membela negara kita itu agamanya rata-rata Muslim. Pahlawan nasional kita mayoritasnya adalah Islam. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.